Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Elka berharap kalian baik-baik selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, ada percakapan seru nih di kelas antara ibu guru dan murid-muridnya. Yuk kita dengarkan percakapan mereka. Air sangat penting dalam hidup kita. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan air. Siapa saja yang membutuhkan air? Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, Bu. Ya, benar. Indonesia disebut negara kepulauan. Apa artinya? Ada yang bisa jawab? Karena banyak pulaunya dan dikelilingin air dan kadang-kadang sering banjir, Bu. Ya, benar. Negara kita banyak pulaunya dan dikelilingi air. Nah, mengenai air ada sesuatu yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian, yaitu mengenai air minum dalam kemasan. Ada yang tahu awal mula ide air minum dalam kemasan? Awal mulanya air dalam kemasan dianggap tidak masuk akal dan dianggap sebagai gagasan aneh. Karena ada air yang bisa diminum, misalnya air sungai yang disaring dan dimasak dahulu sebelum diminum, dan air sumur. Tapi sekarang orang sangat membutuhkan air dalam kemasan dan harganya ada yang mahal pula. Kenapa saat ini orang sangat membutuhkan air dalam kemasan? Ada yang bisa jawab? Saya minum air dalam kemasan karena ingin air yang sehat, Bu. Kata papaku, air dalam kemasan sudah diproses, lebih murni, lebih sehat, dan praktis. Tidak perlu dimasak lagi dan langsung bisa diminum. Adik-adik, apakah kalian pernah meneliti tentang air yang sehat? Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan kebenaran, banyak yang meragukannya. Namun saat orang merasakan manfaatnya, barulah orang mengikutinya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada dalam Galatia 6 ayat 9-10. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak positif, akan menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Berapa lama kita harus melakukan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu harus terus-menerus atau tidak jemu-jemu, dan bukan hanya sekali-sekali saja. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun juga. Rasul Paulus juga mengatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik. Sebab nanti pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Sama seperti seorang petani yang telah menabur benih. Ia tidak akan berhenti bekerja, namun ia terus bekerja untuk mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut harus tumbuh dengan baik hingga tiba waktunya untuk menuai. Adik-adik, ada yang kakak ingin tanyakan. 1. Apa yang membedakan pengikut Kristus dan yang bukan pengikut Kristus? 2. Apakah adik-adik pernah merasakan capek berbuat baik? Ceritakan ya pada mama dan papa. Adik-adik, sekian dahulu renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau terus belajar melakukan yang baik demi kebaikan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.